ala asrafi man nasautin au ajanal kufari wa talihin wa ala alihi wa ashabil ladina kanu yatamassaku syariati salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin wal jamaah Masjid Mambang Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling lebih utama, kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh ini, subuh ke-12 ya. 13 kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, berikan panjang umur, sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang kita gunakan untuk ibadah diterima oleh Allah Ta'ala dan sebagai saksi nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa selalu kita membaca salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca sebagai penghapus dosa kita, kekhilafan kita, penyempurnaan dalam majelis taklim kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syifau syarib ay hadas syifau syarib. Wa fil khabari diceritakan dari sebuah hadis. Idza arada Allah taala qabda ruhil mu'minina yaji'u malakul maut min kubali fami liyaqbida ruha fayakhruju dzikru fayaqulu la sabila laka min hadil jihati innama ajra fihi dzikri rabbi fayarji'u ruhuhu fayakhruju malakul mauti ila rabbih. Ya, ada sebuah hadis yang meriwayatkan, idza arada, tatkalanya menghendaki siapa Allah Ta'ala yang maulur, siapa Allah Ta'ala qabda ruhil mu'minina, menjemput rohnya orang mukmin. Tatkala Allah Ta'ala itu berkehendak untuk menjemput rohnya orang mukmin, orang muslim, orang mukmin ini sama ya. Ya. Yaji'ul malakul maut. Maka Allah Ta'ala akan mengutus malakul maut, atau si pemisah kelezatan, pemutus kelezatan. Ya, indah dinamakan Israfil ya. Ya, Israel apa Israfil? Ya, Israfil ya. Datang Israel ya, Israel ya. Itulah ya, nyawa itu datanglah itu. Kemudian mingkubulil fami, datang malaikatul maut itu datang dari mulutnya, mau nyabut roh orang mukmin itu melalui mulutnya. Mau dicabut ya dari mulutnya nyabut. Nah, begitu mau dicabut dari rohnya itu, liyaqbida ruhu, supaya mau dicabut rohnya, fayakhruju dzikru. Begitu mau menjabut itu, keluarlah zikir tersebut. Nah, yang biasa melafazkan la ilaha illallah, keluar lafaz itu. Yang biasa menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, keluar itu. Yang biasa membaca subhanallah, keluar itu. Yang biasa membaca alhamdulillah itu keluar itu, benda itu. Ya. Zikir itu yang biasa membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu keluar. Nah, kata bacaan-bacaan yang kita baca, yang biasa membaca Al-Quran itu keluar lidahnya. Ya, bismillahnya keluar tuh. Begitu keluar itu, dia bilang gini kepada malaikat tuh. Ya, fayaqulu la sabila laka min hadil jihadi. Kula nih bah, malakatul maut. Kok enggak ada jalan di sini? Cari jalan yang lain. Ditahan oleh zikir tersebut. Malakul maut, kau tidak ada jalan untuk menjabut ruh dari lewat sini, dari mulut ini. Kau cari jalan yang lain. Ya. Jadi zikir itu bisa mengargumentasikan kepada kita, si pemilik zikir tersebut.
tatkala rohnya itu akan dicabut oleh malakul maut. Masya Allah ya. Kau tidak ada jalan. Innama ajri fihi dzikri, karena sesungguhnya ya aku kayak gini itu ya, memang sudah zikir lisan ini, sudah zikirnya sudah zikirannya, maka kau tidak ada bakal lewat sini, kau tidak ada bakal lewat sini mencabut rohnya ini si pemilik jasad ini. Kemudian apa ya, kemudian ada Rabbi fayarji'u, karena ini suka zikir, ingat nama Allah, ingat selalu nama Allah, sifat Allah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, fayarji'ul malakul maut. Lalu malaikat itu kembali ke hadirat Allah Taala. Pergi. Karena tidak ada jalan mau mencabut rohnya orang mukmin melewati mulut. Mulut itu keluar zikiran yang biasa dilafadzkan. Zikir itu mengatakan, aku jalan di sini, aku ini selalu menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Jadi kau tidak ada jalan untuk masuk ke dalam mulut ini. Karena mulut ini selalu basah, membasahi diri untuk menyebut nama Allah. Jadi kau balik ya. Balik menuju malaikat, menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata malaikul maut gimana? Ila rabbihi, malaikul maut kepada Tuhannya. Fayaqulu qala kadza wa kadza. Malaikatul maut ngomong sama Tuhan, ya Rabb, ini orang ini aku mau cabut nyawanya melewati mulut, tapi mulutnya berbicara, zikirnya keluar zikirnya. Ngomongnya begini, kok tidak ada jalan kok tidak ada jalan untuk nyabut roh ini, jasad ini itu. Kau balik ya, katanya gitu. Jadi ini karena mulut ini selalu menyebut nama-namamu ya Rabb. Maka aku tidak ada jalan untuk melewati mulut tersebut untuk menjabut roh jasad ini. Jadi aku kembali bagaimana ini ya Rabb, nyadukan. Balik ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Innama ajri fi dzikri rabbi fayarji'un malakul maut. Kada wa kada. Ya. Iqbid, kata Allah Taala, fayaqulu Allah Taala. Maka Allah Taala berfirman kepada malaikatul maut, Iqbid min jihati akhar. Kau menyabut nyawa ini, roh ini, jasad ini lewat jalan lain ya. Lewat jalan lain. Ya. Lewat jalan lain. Fayaji'ul malakul maut min qibalil yadi. Kemudian malakul maut itu melewat jalan tangannya. Melewati jalan tangan persendian nih tangan itu. Begitu melewati jalan tangan tersebut mau menjabut rohnya ini, fatakhruju minha, keluarlah dari tangan tersebut apa? Shadaqatu wa mas'ur rasil yatimi wa qadal ilmi wa daraba sayfi. Keluarlah itu benda, sedekah itu keluar. Sedekah keluar, mengusap anak yatim, kepala anak yatim dengan rasa kasih sayang itu keluar. Mencatat tulisan-tulisan Arab, mencatat tulisan-tulisanmu ya Rabb, hadis-hadis Nabimu ya Rabb, kalam-kalamu itu keluar. Semuanya keluar. Ya. Dan dia memegang senjata untuk perang melawan musuh-musuhmu ya Rabb, keluar benda dia. Fatakul kal awali, bilang juga seperti itu. Kata sedekah malaikatul maut, malakul maut, kau tidak ada lewat jalan ke sini ya. Ini jalan ini untuk sedekah. Untuk sedekah, tangan ini untuk sedekah. Tidak ada sedekah, dia sering mengusap, memberi belasan kasih. Setiap orang-orang miskin, orang-orang anak yatim itu dibelah kasih. Dikasih mengurus rambutnya dengan rasa kasih sayang. Ya, dikasih sayang ini. Ya. Terus ini memegang senjata untuk memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Tuhannya. Bilang berkata ke itu, kau tidak ada jalan di sini, kau cari jalan yang lain. Kata tangan tersebut. Jadi kata tangan itu jalan yang lain. Tangan itu berkata seperti itu. Summa yaji'u ila rijli. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, tangan ternyata itu bilangnya seperti mulut. Katanya tidak ada jalan kamu itu melewati tangan ini untuk mencabut roh jasad ini, rohnya orang mukmin ini. Ya. Setelah itu kau lewat jalan yang lain ya, datang balik lagi. Yang tugasnya malaikat suruh nyabut roh, asalkan diargumentasikan, asalkan diberi alasan, membuat alasan, membulasan,
Yang mana malaikat itu tugasnya kayak gitu, ya dia dibalik. Tidak ada alasan lagi, balik menuju Allah Ta'ala. Begitu tangan mengatakan gitu, akhirnya apa? Summa yaji'u ila rijli. Malaikat itu datang menyabut nyawanya melewati sikil, melewati kaki tersebut. Melewati kaki tersebut, kaki juga mengatakan itu. Keluarlah langkah-langkah kita itu menuju ke menuju ke jamaah, menuju naik haji, menuju umroh, menuju belajar taklim. Ini keluar semuanya. Jadi dia berkata, kok tidak ada jalan? Ini kaki ini digunakan untuk ke jamaah, ke masjid. Kaki ini digunakan untuk belajar mengaji. Kaki ini digunakan untuk umroh. Kaki ini digunakan untuk untuk naik haji. Kaki ini digunakan untuk hal-hal yang kebaikan. Kok tidak ada jalan ke sini? Kok cari jalan yang lain? Balik lagi malaikat itu. Ya, seperti itu. Ya. Balik lagi lah. Duduk. Semua yaji'u ila udunayhi. Setelah itu malaikat itu datang lagi melalui telinga kita. Semua yaji'u ila udunayhi. Melalui kuping telinga dua tersebut. Fatakulu kal awal fa inna sami'u bi Quran wa dzikri wa yaji'u ilal aini. Fatakulu kal awal, kuping ini, telinga ini berbicara seperti itu. Keluarlah ini dengaran bacaan Quran, dengaran dzikiran, dengaran dzikiran semuanya. Ini keluar ini. Yang biasa mendengarkan Al-Quran, aluran Al-Quran itu keluarlah ini. Yang biasa mendengarkan zikiran-zikiran keluar nih. Yang biasa mendengarkan nasihat-nasihat ini bagus nih keluar ini. Begitu keluar itu punya alasan. Kamu apa ke sini? Udah ada jalan di sini kamu mau mencabut nyawa orang ini. Ya. Ini kuping ini digunakan untuk mendengarkan alunan Al-Quran, untuk mendengarkan ceramah-ceramah, untuk mendengarkan dzikiran, untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi kau tidak ada jalan di sini ya? Kau cari jalan yang lain. Kata si kuping tersebut, kata si telinga tersebut. Fa inna sami'u bi Quran wa dzikri wa yaji'u ilal aini. Kemudian malaikatul maut tersebut mau mencabut nyawanya si orang mukmin itu melalui mata. Begitu melalui mata pun juga berbicara seperti itu. Ya, fa inna nadarabi ilal musahifi wal kutubi summa yang seriu malakul mauti ila Allah Ta'ala. Ya. Lalu mata tersebut keluar argumentasi tersebut. Kamu mau apa ke sini? Aku ini mata ini, kugunakan untuk melihat mushaf, kugunakan untuk melihat kitab, kugunakan untuk melihat Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan kugunakan untuk pemandangan yang baik dan saya bersyukur. Maka kau tidak ada jalan di sini. Kau tidak ada jalan di sini untuk menjabut roh tersebut. Kemudian apa dah? Sumang sorifu malakul maut ilallah ta'ala. Lalu malaikat itu balik dengan rasa kesal. Balik. Semuanya nyawa orang mukmin ini mau kujabut kok malah banyak alasannya. Jadi baliklah malaikat itu maut tersebut. Ya, fayaqulu ya Rabb. Ya. Fayaqulu ya Rabb. Malaikat maut itu berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, ghalabani a'daul abdi bil hujjati kaifa aqbidu ruhihi." Katanya, "Ya Rabb, saya dikalahkan oleh anggota badannya orang ini, hambamu inilah, ya, dengan berbagai macam alasan. Kaifa aqbidu ruhihi." Ya, bagaimana saya itu bisa mencabut rohnya kalau mereka mau kujabut ternyata mempunyai banyak alasan. Alasan macam-macam juga. Dan alasnya ini itu baik ke semuanya. Jadi saya itu tidak bisa mencabut ya Rabb. Tugasku hanya untuk mencabut roh tersebut, roh orang mukmin tersebut. Jadi kalau berbagai macam alasan yang dilontarkan oleh anggota badan orang muslim, orang mukmin, orang yang beriman, saya kalah. Saya tidak bisa. Datang. Kemudian siapa?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, ya nah, fa yaqulullahu taala uktub ismi ala kafaka. Ya. Wa arahu ruhul mu'minin. Sekarang kau tulis namaku. Kau tulis namaku di telapak tanganmu. Kau tulis namaku di telapak tanganku dan kau tunjukkan di mata orang mukmin tersebut yang mau kau jabut nyawanya tersebut. Fatarahu ruhul mu'minin fatuhibbuhu fatakhruju minal fami. Ya, maka orang mukmin tersebut tatkala kamu mau menjabut, dia mencintai namaku. Dan dia itu keluar rohnya dari mulutnya, dia tidak terasa. Tidak terasa. Keluarnya rohnya orang mukmin, ya enggak? Fatakhrujul ruhul mu'minina itu kal ajibi. Seperti apa? Seperti sya'ri kal ajibi. Keluarnya rohnya orang mukmin di waktu dijabut oleh malakul maut itu seperti rambut yang dijujut dari adonan roti. Nyaman enggak? Dari gandum. Jadi tidak terasa. Tatkala kamu menulis namaku, maka orang mukmin itu tatkala itu dijabut rohnya tidak terasa. Jadi orang-orang mukmin yang biasa membaca Al-Qur'an, jangan takut. Insya Allah pasti meninggalnya husnul khotimah. Tapi dengan catatan jangan dirusak amal baiknya itu dengan berbagai macam kejahatan seperti gosipi orang, fitnahi orang. Ini yang cikal bakal bisa merusak. Ya. Yang cikal bakal bisa merusak tersebut. Maka dari itulah jangan dirusak seperti ini. Ya. Jangan dirusak tersebut. Akhirnya rohnya orang muslim tersebut, ya dah. Faula kataba fi qulubihimul iman, ya. Ada sururikum ismallah ulaika kataba fi qulubihil iman. Orang-orang yang beriman tatkala mendengar, tatkala melihat nama Allah, mendengar nama Allah yang disebutkan, ayat-ayat tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, maka mereka itu sangat cinta benar. Akhirnya roh tercabut tersebut dengan terasa ringan, tidak merasakan sakit apapun. Orang muslim kalau dicabut rohnya tidak sakit. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir dicabut rohnya itu meronta-ronta. Kalau mau mati Allah luar, ya. Jadi faman ini katanya kayak wa kadzalika man barakatil ismi tangsarafu anhu miraratun nazaa. Dengan berkatnya, barokahnya namanya Allah Subhanahu wa taala yang disebut atau yang ditulis di tangan malaikatul maut, keberkahannya itu akhirnya rohnya orang muslimin tersebut, ya enggak, rohnya orang muslim tersebut dengan mudahnya keluar dari jasadnya, ya, dari jasadnya lah. Fahuwa afaman saraha sadrahu lil Islam, katanya wa kaifa yang saru wa adabul wa qati'atu fadihatu. Makanya bagaimana mungkin dia akan mendapatkan seksa dari kubur, seksa akhirat tersebut yang rohnya cabut tersebut terasa nyaman. Wa kadzalika ala suduri wa kadzalika fahuwa, ya di sini man sarha faman sarha Allah taala sadrahu lil Islam fa wa ala nuri mir rabbih. Barang siapa yang dadanya, ya, yang hatinya diberi petunjuk untuk masuk agama Islam, itu berarti merupakan dapat cahaya, dapat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk Islam itu hidayah. Kita termasuk orang-orang yang ini yang hadir atau yang meramaikan masjid termasuk dapat hidayah dari Allah taala. Tidak semuanya, berapa miliar orang yang sekian persennya hanya sedikit sekali yang dapat hidayah. Jadi hidayah itu sangatlah mahal. Maka peliharalah hidayah tersebut. Hidayah itu harus kita pelihara benar-benar.
dipupuk benar-benar dengan cara kita selalu mengadakan pikiran, takliman, ya, bacaan Al-Qur'an, kenal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu. Supaya terpupuk hidayah tersebut. Ya. Kalau sudah dapat hidayah itu pegang kuat-kuat. Karena itu bisa menyebabkan, menjadikan argumentasi, menjadi suatu alasan kita masuk surga. Itu hidayah. Masuk Islam juga hidayah. Karena masuk Islam tanpa adanya suatu paksaan maupun terpaksa. Ya, hidayah. Hidayah gitu. Jadi pegang kuat-kuat itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yang sorifu angkumul adab. Bagaimana mungkin kamu akan masuk surga, akan masuk neraka, akan mendapatkan suatu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala wahali yaumal qiyamah, dan merasakan hiruk pikuknya atau dahsyatnya pada hari kiamat, sedangkan nazaknya tersebut sudah menjadi husnul khotimah. Maka kita itu akan diselamatkan dari huru haranya hari kiamat. Bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang membiasa membaca Quran, biasa akan berzikiran, biasa mendengarkan alunan-alunan Al-Quran, biasa melihat hal-hal mushaf misalnya, biasa takliman, ya enggak? Itu semuanya akan menjadi argumentasi bagi kita. Akan bisa menyebabkan masuknya surga, terhindar dari malapetaknya hari kiamat tersebut. Orang muslim pada hari kiamat tenang. Ya. Sebab penduduk dunia itu lebih dari 2 miliar lebih. Ya. Yang sekian persennya hanya 10%. 1% saja dari penduduk dunia tersebut yang benar-benar melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan keislamannya benar-benar. Yang lainnya itu wallahu alam. Untuk di Indonesia itu kurang lebihnya ada umat muslim itu 85% lah. Ya. Itu pun dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang benar-benar melaksanakan Islamnya, syariat Islam itu memang sedikit sekali. Yang mencampur adukkannya itu banyak. Ya. Yang benar-benar tidak mengidahkannya. Ya. Antara hak dengan yang batil itu dicampur adukkan orang muslimnya sendiri. Ya, dibagi. Yang munafik, Islam tapi munafik, masya Allah, banyak sekali. Yang murni benar-benar Islam itu ya sangat sedikit sekali. Maka hidayah itu jaga benar-benar dengan cara kita itu selalu apa? Selalu bertakliman dan lain sebagainya. Ya. Mau'idatul hasanah hada mau'idatul hasanah. Jadi ada mau'idatul hasanah, ya. Dari mau'idatul hasanah Allah taala berfirman. Terus demikianlah nama Allah Subhanahu wa taala ulaika kataba fi qulubil mu'minin, Al-Qur'annya yang masih afala famang sarallahu sadrahu lil Islam fa wa nuru mirabbih. Terus ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun, katanya. Jadi barang siapa, mereka itulah orang ulaika kataba fi qulubihimul iman, orang-orang yang ditulis hatinya, ditanamkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, atau ayyadahum biruhim minhum, maka Allah taala akan menguatkan rohnya, menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir. Ulaika ya wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air sungai tersebut, khalidina fiha, langgeng selama-lamanya. Radhiyallahu, yang meridai siapa Allah taala anhum, dari orang yang masuk yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, ya, yang diberi hidayah Allah taala atau yang diberi
cahaya Allah Ta'ala wa radu'an, dan Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Ulaika isbullah ala inna isballahumul muflihun. Ingat-ingatlah mereka itu termasuk tentaranya Allah Subhanahu wa taala, golongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ala inna isballahumul muflihun. Barang siapa yang menjadi golongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Ini orang-orang yang beruntung semuanya kita ini. Ya. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka dijaga benar-benar. Hidayah itu memang dijaga benar-benar. Ya. Afaman syarahallahu satrahu lil Islam fa wa ala nuri mir rabbi. Barang siapa yang diluaskan, yang bukakan dadanya atau diberikan petunjuk dadahnya masuk ke dalam Islam, maka fa wa ala nuri mir rabbi. Maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukankah orang akan kehilangan darimu azab dan penderitaan? Situasi pada hari kiamat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azab dari penderitaan dari hari kiamat tersebut. Ada yang diriwayatkan, ada yang meriwayatkan bahwa sebagian orang-orang yang bijak, ada yang melakukan perenungan mengenai apakah di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menguatkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ada, ya, termasuk itu. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW ini, wa yakhruju ruhul mu'minina min jasadi kama yakhruju sya'ri minal ajimi ajina. Jadi keluarnya rohnya orang mukmin tersebut dari jasadnya itu seperti rambut yang didujut atau yang ditarik dari adonan tepung, dari adonan dari adonan kue atau dari adonan roti tersebut. Wa khatamal Quran bitadbiri fama wajadahu fara'an Nabi alaihi salatu wasallam fi manamihi wa qala ya Rasulullah taala wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, katanya orang-orang yang menghatapkan Al-Quran dengan penuh perenungan, namun dia tidak menemukan ayat yang dimaksud, lalu dia memimpi melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya seraya berkata, faqala ya Rasulullah wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi kalau kita itu membasahi ini mulut kita, maka itu seperti argumentasi kita. Kering maupun maksudnya keringnya kita berarti kita itu tidak dzikir. Basahnya kita berarti kita dzikir. Ya, bacaan Al-Qur'an, bacaan tasbih itu mulut kita dibasahi dengan itu. Kalau kita kering mulutnya berarti kita itu tidak pernah disentuh oleh zikiran tersebut. Ya, baik orang zikir maupun orang yang tidak zikir tidak terlepas dari pengetahuan dari Lauhul Mahfuz tersebut. Maksudnya tertulis di Lauhul Mahfuz tersebut yang sudah ditentukan. Wa qala tikhruj alaina falamma ra'aytahu akbarna wa qata'na adiyahuna wa qulna hasya lillahi ma hadail basyara in hadaila malakun karim. Ini dalam surat Yusuf ditetapkannya. Kok bisa sih seperti itu? Ya bisa. Contohnya di dalam surat Yusuf. Terkala Nabi Yusuf alaihissalam tersebut disuruh keluar dari penjaranya oleh Siti Zulaiha. Ya enggak? Karena orang-orang tetangga kanan kiri sebelah tersebut memperguncingkan Siti Zulaiha. Ceritanya kan Nabi Yusuf. Ya. Begitu memperguncingkan Siti Zulaiha tersebut, membincang-bincangkan, menggosipi Siti Zulaiha, akhirnya terdengarlah, kau hendak merasakan, ya, kau hendak melihat bagaimana ketampanannya Nabi Yusuf, kesempurnaannya Nabi Yusuf tersebut. Nama seorang perempuan yang normal melihat laki-laki yang yang jangak, yang ganteng, yang rupawan, pokoknya tidak ada duanya, pasti akan ada ketertarikan, nafsunya itu menjelonjak. Jangankan perempuan, lelaki kalau melihat perempuan yang sangat cantik, ya dah,
Ya, misalnya di Karya Tani ini ada perempuan yang sangat cantik misalnya lah. Yang sangat manis, cantik, pokoknya indah rumpawan dipandang mata, sedap. Oh, laki-laki semuanya melihat itu tetap terpana dia, tidak sadarkan diri. Seperti itulah, ya, seperti itulah Siti Julaiha tatkala melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu digosipi, orang-orang kampung, orang-orang kota tersebut di situ disuruh keluar semuanya. Begitu disuruh keluar tersebut, nanti Nabi Yusuf akan suruh keluar dari penjaranya. Begitu disuruh keluar dari penjaranya, begitu melihat orang-orang perempuan itu yang semuanya di kota tersebut tercengang, terpana, terpikat oleh kecantikan, oleh kejangan, ketampanannya Nabi Yusuf tersebut. Sehingga pada waktu itu memang disediakan, memang disengajakan oleh Siti Julaiha. Mereka itu dikasih peso semuanya. Dikasih peso semuanya, terus dikasih berbagai macam istilahnya rajangan, isi bumbu-bumbu tersebut supaya untuk merajang atau buah-buahan untuk mengupas temannya. Begitu Nabi Yusuf keluar tersebut, mereka tersebut memotong tangannya sendiri, jari-jarinya tidak terasa karena melihat terpananya itu kegantengannya Nabi Yusuf, sehingga mereka terpotong jarinya, tergores jarinya, tangannya itu tergores tidak terasa. Begitulah orang digambarkan seperti itu. Orang muslim, orang mukmin yang beriman, yang selalu berzikiran, dicabut nyawanya itu seperti itu. Seperti itu, gambarannya seperti itu. Diterangkan di dalam surat Yusuf ayat 31. Ya, wa qalat ikhruj alaina falamma ra'aynahu akhabarnahu wa qata'na aydiyahuna. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka yang menggosipi aku, kata Siti Julaiha. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari-jari mereka, jari tangan mereka, berkata, Maha sempurna Allah, itu bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah para malaikat yang mulia. Perempuan-perempuan itu menyangka itu itu malaikat itu, bukan manusia. Saking sempurnanya, saking takjubnya melihat ketampanannya Nabi Yusuf, sehingga terpotong jari-jari mereka itu tidak terasa. Begitulah kira-kiranya gambarannya orang muslim, orang yang beriman, yang suka berzikiran, suka membaca Al-Quran, suka mendengar, suka melihat mushaf, terkala dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak terasa. Tidak terasa. Mudah-mudahan kita semuanya, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya waktu diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan keadaan husnul khotimah, ya, husnul khotimah, jangan su'ul khotimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menetapkan dalam keimanan kita, dan memberikan hidayah, memberikan kepahaman untuk bisa beriktibar dalam Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan mampu untuk melakukannya, untuk mengamalkannya. Allahumma amin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina al-masyana wa li ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dunya wa dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam, wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrata siman la yadafa'uka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrata siman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam da'wa fi subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap teng kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.